marratin famuziluha marratun wahidatun ihdahunna biturabi tayammumin mamzujin bil ma'i. Dan tidak suci oleh benda yang terkena najis dengan seumpama anjing, kecuali bisa sucinya dengan 7 kali basuhan sesudah hilangnya bendanya, sekalipun yaitu dengan berkali-kali. Maka adapun yang menghilangkan benda najis yaitu 1 kali terhitungnya. Ihdahuna adapun salah satu daripada 7 biturabi tayammumin yaitu dengan tanah debu tayammum mamzujin yang dicampur bil ma'i dengan air. Bi'an yukaddiral ma'a dengan bahwa mengkeruhkan oleh debu itu akan air hatta yadhhara asaruhu fihi, sehingga nampak oleh bekasnya debu pada air. Wa yasila biwasitatihi ila jami' ajza'il mahallil mutanajjisi, dan sampai oleh debu itu dengan perantara air kepada seluruh juz-juz tempat yang terkena najis. Wa yakfi firraqidi tahrikuhu sab'an, dan memadai pada air tenang tidak mengalir oleh menggerak-gerakannya sab'an 7 kali. Menggerakkan benda yang terkena najis itu 7 kali. Qala syekhuna, berkata oleh guru kami Ibnu Hajar, yadhharu anna dhahaba marratun wal auda ukhra. Zahir oleh bahwa pergi yaitu 1 kali dan kembali yaitu kali yang lain. Wa fil jari, dan pada air yang mengalir, mururu sab'i jaroyatin yaitu lewatnya 7 aliran. Wala tatriba fi ardin turabiyatin, dan tidak perlu mendebui lagi pada tanah yang berdebu. Far'un, adapun ini yaitu cabang masalah. Lau masakal banda khilama'in kasirin lam tanjus yaduhu. Andai menyentuh oleh seseorang akan anjing di dalam air yang banyak, maka tidak menjadi najis oleh tangannya orang. Walau rafa'a kalbun ra'sahu min ma'in wa famuhu mutarattibun wa lam ya'lam mumasatahu lahu lam yanjus. Andai mengangkat oleh anjing akan kepalanya dari air, padahal adapun mulutnya yaitu basah, dan ia tidak yakin akan menyentuhnya dia bagi anjing, maka tidak najis. Qala Malikun wa Dawudu, berkata Imam Malik dan Imam Dawud Dhahiri, al-kalbu tahirun, adapun anjing itu suci hukumnya. Wala yanjusul ma'ul qalilu biwulughihi, dan tidak menjadi najis oleh air yang sedikit dengan dijilat anjing. Wa innama yajibu ghuslul ina'i biwulughihi ta'abbudan, dan hanya saja wajib oleh mencuci wadah dengan dijilat anjing ta'abbudan, karena ta'abbudi ajaran agamanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan membedah cara mensucikan benda yang terkena najis mughalladzah. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibedah
bagaimana cara kita mencuci benda yang terkena najis mutawassithah, dan sudah diurai juga pada uraian yang dulu itu bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah. Maka malam hari ini kajian kita akan membedah cara bagaimana Islam mengatur bila benda itu terkena najis mughalladzah, cara nyucinya bagaimana. Ulama saudara dalam menyebutkan istilah mukhaffafah najis ringan, mutawassithah najis pertengahan, mughalladzah najis berat, ini ulama penyebutan ini dari keterangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ada yang ringan, ada yang ribet, ada yang enggak ringan, enggak ribet, namanya pertengahan. Kata kiai kita, wala yathuru mutanajjisun, benda apapun yang terkena najis binahwi kalbin, dengan najis anjing dan seumpamanya. Artinya benda terkena najis anjing, baik liurnya anjing atau kencingnya anjing, atau badan kita bersentuhan dengan anjing dengan catatan salah satunya basah. Anjingnya basah, kitanya kering, najis juga. Anjingnya kering, kitanya basah, najis juga. Kering sama kering, enggak. Basah sama basah, apalagi. Bila kemudian kena najis anjing, begitu juga babi, begitu juga belasteran anjing dan babi, atau belasteran anjing dan hewan suci. Belasteran intinya najis mughalladzah, benda apapun yang terkena najis mughalladzah tidak bakalan suci, kecuali kalau pengen suci caranya kudu dicuci 7 kali cucian. Kurang dari 7 tidak bisa. Cuman ngitung 7 nih harus berangkat dari 1. Angka 1 untuk muncul 7 tuh satunya dari mana? Ba'da zawalil aini, ngitungnya sesudah benda najisnya hilang. Artinya benda tuh baik bendanya maupun sifatnya, ya baulah umpamanya atau warna, begitu. Pokoknya ciri-ciri najisnya hilang. Bila najis itu udah hilang, maka namanya 1. Bila belum hilang, biar sampai 1000 belum muncul angka 1. Angka 1 itu baru ada kalau benda najisnya sudah hilang. Umpama tangan kita dijilat anjing, kita cuci, masih bau, cuci, bau. 7 kali hilang, baru 1, tambah 6 lagi, begitu. Itu ngitung 7 tuh satunya sesudah hilangnya ciri-ciri najis. Apa bendanya, apa warna, bau, rasa, dah 3 ciri. Asal cirinya hilang, famuziluha marratun wahidatun. Bila hilang ciri najisnya baru 1, tambah 6 lagi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru hilang. Baru 1. Tambah 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 baru hilang. Baru 1. Tambah 6 lagi. Begitu. Nah, 7 ini salah satunya menggunakan debu. Sebab virus yang dihasilkan dari najis mughalladhah ini tidak bisa hilang kecuali dengan tanah. Inilah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerti tentang bakteri. Yang halus itu bagaimana cara menanganinya, Nabi tahu. Padahal belum ada lab-lab kala itu tentang mikro ini, benda-benda kecil ini. Tidak bisa hilang kecuali campur tanah. Dari mana dalilnya bahwa kudu 7 kali nih? Salah satunya dengan debu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imamul Bukhari, di dalam Sahih Muslim dan di dalam Sahihul Bukhari, juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, Imamul Baihaqi di dalam Sunanus Shaghirnya, dan banyak ulama. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Dalam Abu Dawud, akhiruhunna biturabi. Dalam riwayat yang lain, ihdahunna biturabi. Banyak riwayat. Cara membersihkan wadah seorang kamu, ember, piring, panci, apa aja. Bila dijilat anjing, kata Nabi, kudu dicuci 7 kali. Dalam Sahih Muslim, pertamanya pakai tanah. Dalam riwayat Abu Dawud, terakhirnya pakai tanah. Dalam riwayat yang lain, salah satunya di mananya aja pakai tanah. Ini hadis, saudara, menjelaskan tentang anjing itu najis. Secara implisit, Nabi ngomong kalau wadah kita dijilat anjing kudu dicuci 7 kali. Nabi ngomongin anjing najis enggak? Enggak. Nabi ngomongin cara nyuci. Cara nyuci wadah yang dijilat anjing kudu dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ini secara eksplisit kagak nyebutin anjing najis, anjing suci, kagak. Ngomongin tentang cara nyuci. Tapi di dalamnya ada anjing tu najis. Begitu. Zahir hadis tidak ngomongin hukum anjing tu najis apa suci. Tapi maksud hadis Muslim ini, anjing itu najis. Dari mana? Begini, saudara. Sebenda atau sesuatu
yang kudu dicuci ada satu dari 3 alasan. Yang kudu disiram apa saja itu disebabkan oleh satu dari 3 alasan. Pertama, karena berhadas, habis bersetubuh, habis keluar mani atau habis men, maka disiram badan kita. Ini disiram penyebabnya berhadas. Itu saja. Berhadas. 2, disuruh disiram sebabnya karena mulia, kayak orang mati. Kenapa orang mati dimandiin? Emang dia berhadas? Ya kagak. Tapi karena dia mulia. 3, karena najis. Sarung kita kan najis, kudu dicuci. Nah, ember yang dijilat anjing kira-kira jadi berhadas enggak? Hah? Ya kagak, enggak ada hubungan hadas. Ember ini barang mulia enggak? Ya kagak juga. Bila disuruh disiram sama Nabi, mulia kagak, hadas kagak, maka tak ada lain, disuruh disiram penyebabnya karena najis. Berarti anjing itu begitu, anjing itu najis. Sebab ember kagak ada mulianya, ember kagak ada hadasnya, maka tinggal satu penyebab disuruh cuci karena najis. Berarti mulut anjing najis, mulutnya doang, muamuanya itu menyebut doang. Zikrul juz wa iradatul kul, menyebutnya sebagian, maksudnya semuanya. Kayak kita sama tukang bakso, bang beli bakso, bukan pentolnya doang, bukan. Bakso, ya mie, ya soun, toge, apalagi dah tuh, ya kecap, ya saus, ya air, kasih mangkok, kasih ini. Kalau ngomongin kayak begitu, kata tukang dagang bakso, ente miring. Gue juga tahu begitu. Ente ngomong beli bakso, paham gue. Nggak perlu diabsen muanya. Bang beli bakso di mangkok, kasih sendok, kasih itu ya garpu, baksonya dikasih mie, kasih soun, nanti ada saus, kasih kecap ya, kasih kecap, kasih ini. Aduh, lu ngajarin gua udah dagang, begitu. Udah sebut sebagian aja gua paham, begitu. Tuh begitu maksudnya. Jadi menyebutkan menjilat mulut maknanya muanya, ya liurnya, ya apunya aja, ya kencingnya, muanya cuci 7 kali pakai tanah campur tanah. Ini Nabi menyuruh nyuci ampe 7 kali, ampe kudu dicampur tanah. Itu menunjukkan najis ini berat. Berat itu bahasa Arabnya mughallazoh. Begitu. Ada anak muda, ya Allah, sama ceweknya di kamar kebayang dia, di dapur kebayang dia, kamar mandi bang dia, di mana-mana dia mulu. Ini namanya dalam ilmu percintaan cinta mughallazoh. Nah, jangan dicatat. Berat ini, berat. Dia anak sedalin, ya begitu dah. Gitu. Kayak najis anjing aja. Gitu. Najis berat, berat.
Dalam hadis Muslim pertamanya pakai tanah, menunjukkan paling sempurnanya. Dalam hadis Abu Dawud terakhirnya pakai tanah, menunjukkan boleh. Boleh di pertama, boleh di terakhir, cuman bagusan di pertama. Berarti ada hadis lagi, di mananya aja terserah. Maka tanah ini yang bagus di pertama. Jadi enak, airnya nggak boros. Kalau di ketujuh lah jadi 8. Hah? Iya, jadi 8 nggak? Kenapa jadi 8? Kotor. Nah, begitu. Tapi boleh. Begitu. Kalau bisa di pertama. Sesudah di pertama, di kedua, ketiga, keempat, yang penting jangan di terakhir dah. Kalau di terakhir paling buncret nih urutannya. Sebab kalau di 7 otomatis kudu disiram satu lagi karena kotor. Bagaimana cara mencampur tanahnya ini? Ada 3 cara. Yang pertama, ambil tanah, pasir nggak bisa. Pasir bukan tanah, kudu tanah, debu. Tanah yang berdebu. Tanah dicampur dengan air. Sudah dicampur dengan air, siramin. Itu cara pertama. Tanah campur di air, siramin. Itu namanya air campur tanah tuh. Itu begitu. 2 caranya adalah tanahnya ditaruh di tempat najis, kemudian air ditaruh dicampur sebelum disiram. 2. 3. Tuangin air di tempat najis, kemudian tuangin debu di atasnya. Tapi yang paling bagus cara pertama, yaitu air campur tanah, ya anggap dia digayung, siram ya. Itu yang paling bagus, paling afdal caranya. Tuh di sini disebut bi an yukaddirul ma'a. Caranya dengan bahwa kita keruhkan air. Airnya ditaruh tanah biar keruh, sehingga nampak kekeruhan itu pada air. Airnya jadi butek. Lalu disiramin ke seluruh tempat yang kena najis anjing dan semisalnya. Taruh dah. Tuh taruh gitu. Bagaimana kalau enggak dicampur tanah? Kagak bakal sah, biar habis sabun sepabrik. Sebab caranya begitu. Dan hasil penelitian, bagaimanapun tanpa tanah, itu yang namanya bakteri, virus anjing itu kagak bakalan mati. Virus itu enggak bakalan mati. Begitu. Kalau enggak itu, mungkin corona begitu, pakai masker kan ngap juga dia, mati ngap. Apanya? Orang-orangnya. Tuh begitu. Bagaimana kalau airnya ini tidak mengalir kayak kolam? Begitu, kolam airnya. Kalau airnya nggak mengalir 7 kali, ini bagaimana caranya? Goyang-goyang aja kaki, digini-gini. Ini jalan ke depan 1, ke belakang 1, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah 7. Sesudah campur tanah. Atau kalau terakhirnya ya silakan aja, cuman nambah air lagi. Tapi kalau kemudian airnya ngalir,
diemin aja kaki, yang penting 7 aliran, itu 7 sama, nggak repot. Kayak air di gunung kan ngalir 7, udah jadi. Bagaimana kalau kalinya kena hujan? Kan kalau kali kena hujan butak campur tanah, udah jadi, nggak usah taruhin tanah lagi. Taksilul hasil, ngegaremin air laut, nggak ada gunanya, udah ada tanahnya. Udah tinggal digoyang-goyang, jadi begitu doang, nggak susah, simple. Kayak bet. Masalahnya udah nggak ada kali ini. Got. Jadi dicuci. Tuh begitu. Najis anjing. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau kemudian airnya tenang, kaki didorong ke depan 1, ditarik ke belakang 1. Jadi 3,5, ya kan? Gitu. Enggak bolak-balik baru dihitung 1, begitu. Tapi kalau airnya mengalir, udah didiemin aja kaki, kena air 7 kali, jadi. Wala tatriba fi ardin turabiyatin, kagak perlu didebuin lagi kalau sudah tanahnya atau airnya mengandung debu, kayak air kali kena hujan, begitu. Tuh begitu. Singkatnya begitu tuh. Faraon. Laumas sakalban, bagaimana ada orang mandi di kali, ada anjing juga di kali. Apakah kemudian di kali itu dia dengan menyentuh tuh tangannya jadi najis apa enggak? Kalau enggak megang kaki anjing mah kagak najis. Walaupun deket-deket nih, enggak kena. Nih begini nih, kalau timbang nyentuh doang di anjing, tangan kita tidak najis karena air ini menghalangi tangan kita dan badan anjing. Tapi kalau megangin mah najis, megang udah pasti itu mah. Tapi kalau nyentuh doang enggak. Beda antara nyentuh dan megang, begitu. Kalau nyentuh tangan kita sama anjing di dalam air yang banyak di kali, tidak otomatis tangan kita jadi najis, sebab air bisa menghalangi antara tangan kita dan badan anjing. Tapi kalau kita megang najis. Kalau megang, kalau nyentuh enggak di air. Nyentuh, megang najis. Tuh begitu. Begitu juga babi, begitu. Kemudian bagaimana kalau umpamanya ada anjing di air, dia kepalanya diangkat, mulutnya basah, air tuh habis minum, tidak tahu apakah kita bersentuhan sama anjing apa kagak, maka kita enggak jadi najis. Karena dalam mazhab tidak dihukumi najis karena keragu-raguan, kudu yakin baru najis. Namun berbicara anjing ini secara hukum, saudara, dalam mazhab kita Syafi'i, anjing ini hukumnya najis. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, seperti di dalam kitab Zadul Mustaqni', itu juga najis. Dalam mazhab Abu Hanifah ada 2 pendapat. Sebagian besarnya najis anjing. Tapi qala Malikun, dalam pandangan Imam Malik,
gurunya Imam Syafi'i. Begitu juga dalam pandangan Imam Dawud Az-Zahiri. Demikian pula dalam pandangan mazhab Auza'i dan sebagian kecil dalam mazhab Hanafi. Anjing itu suci. Mazhab Malik, mazhab Dawud Zahiri, mazhab Auza'i, sebagian kecil mazhab Hanafi, anjing itu suci. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, begitu juga mazhab Hambali, mayoritas mazhab Hanafi, anjing itu najis. Kenapa berbeda? Begitu ulama. Ini perbedaan ini karena tidak ada secara tekstual daripada Nabi menyebutkan anjing najis. Tidak ada dalam hadisnya. Yang menjadi perselisihan, kenapa Imam Malik mengata suci anjing, kenapa Imam Al-Auza'i mengata suci. Ini di luar madzhab 4 Auza'i. Dawud Zahiri juga di luar madzhab 4. Kenapa mengata suci? Kenapa juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengata najis dan mayoritas ulama lainnya? Karena ada hadis di dalam Sunan Ad-Daraqutni, hadisnya sahih. Daripada juga di dalam Al-Mustadrak Imam Hakim, ada sahabat Nabi mengundang Nabi dalam satu pesta. Maka kemudian Nabi mendatangi hajatan itu. Lalu kemudian Nabi diundang lagi pada hajatan orang lain. Tapi Nabi tak datang. Pada pesta yang kedua, orang lain ini, si A datang, si B enggak datang. Du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dari qaumin fa'ajab. Summa du'a ila darin ukhra falam yujib. Si A ngundang, Nabi datang. Si B ngundang, Nabi enggak datang. Nabi ditanya, proteslah. Kenapa ama si A datang, si B enggak datang? Nabi jawab, di rumah si A ada kucingnya. Di rumah si B, kata Nabi, ada anjingnya. Tapi di rumah si A ada kucing. Kalau kucing tidak najis, kata Nabi, di rumah si A datang sebab si A ada kucing. Kalau kucing tidak najis, di rumah si B ada anjing. Begitu doang ya benar. Maka kata Imam Syafi'i, ini maknanya anjing najis. Kata Imam Malik, Nabi nggak ngomong. Nabi ngomong di rumah si B ada anjing. Kalau di rumah si A ada kucing. Kalau kucing kagak najis. Lah tinggal diterusin aja. Kalau anjing, kata Imam Malik, Nabi nggak ngomong. Tuh perbedaan Dobit. Nabi kagak ngomong. Kalau Nabi nggak ngomong ya jangan nambahin. Lah tinggal diterusin doang. Gitu. Si B ada anjing, si A ada kucing. Kalau kucing tidak najis, kan maknanya kalau anjing, kata Imam Malik, Nabi nggak ngomong, suci. Gua nggak ngomong, asalnya tuh suci begitu. Begitu Dawud Zahiri, karena Zahir hadisnya begitu. Begitu Imam Auza'i. Cuman pertanyaannya, kan anjing suci, bagaimana kalau ember dijilat anjing? Ya kudu dicuci 7 kali. Cuci. Kok emang ini udah ajarannya?
Kata Imam Syafi'i, kalau ampe dicuci bukan sekali, kudu 7, kudu campur tanah, berarti najis. Nabi nggak ngomong. Tuh, perbedaan madhab tuh begitu maksud saya. Supaya kita adil sama madhab lain. Ya Malik begitu. Ya Malik, nih Nabi nggak ngomong, kalau nggak ngomong nggak usah. Kata Imam Syafi'i tinggal nerusin. Di rumah si B ada anjingnya. Kalau di rumah si A ada kucing, kalau kucing kagak najis. Berarti kalau anjing nggak pakai berarti. Enggak. Nabi nggak ngomong. Udah gitu aja. Tuh, madhab tuh begitu. Tapi ada pun cara nyuci mau biar dikata anjing suci, tetap aja kalau badan kita kena anjing, iya kudu dicuci berapa kali? 7 kali, campur apa? Tanah. Lah ngapa begitu? Emang ajarannya dari nabinya begitu. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau sampai nyuci aja ribet kayak begitu, masih ya suci. Udah Nabi gak ngomong. Kalau saudara cenderung mana? Iya begitu ya. Tapi Imam Malik kan punya dalil. Anjing itu suci, sehingga air kita kalau dijilat anjing airnya tidak najis. Tapi kalau wadahnya kudu dicuci 7. Ya Allah, wadahnya airnya ada di wadah. Begitu. Itulah madhab. Ala kulli hal, najis ada 3. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladzah. Dengan ini kita habis membahas tentang najis. Tapi saudara, perlu kita tahu najis dalam pandangan agama terbagi 2. Ada najis yang dimaafin, ada najis yang kagak dimaafin. Yang disuruh cuci-cuci yang udah kelewat ini ngomongin najis yang kagak dimaafin. Lalu pertanyaannya, mana najis-najis yang dimaafin? Nanti aja. Wa yu'fa. Segini ngaji kita dah. Nanti kita ngomongin najis-najis yang dimaafin. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Ada yang ditanya mungkin? Ada